Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara. Juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawab atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara. Juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau sudah tahu? Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari HP. Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau masyarakat sudah mulai? Ada yang panik, ada yang sudah mengungsi, Pak. Ada. Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal. Iya. Bagian atas, iya. Di dalam itu. Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Baru pernah, baru. Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, so mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, iya. Bisa ratusan? Iya. Ya, siap.
ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik Ibu ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau Iya. mengungsi ke mana. Iya. Cuma kalau dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh, Jadi yang lain ke belakang. oh yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi. Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan kamari berapa orang Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh 5 kakak ya? Iya. Oh, Tapi orang lagi balik pulang ke situ ke kampung sebelah. mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya, Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Tahun berapa sudah lupa. Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya, Sempat ada? ada tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak Oh, iya. cuma gempa. Tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini Ibu ya? Insya Allah. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Moana Beach. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.